Jiwa solidaritas berlebihan disinyalir jadi pemicu merebaknya aksi meresahkan yang dilakukan sejumlah oknum dari perguruan silat. Tak sekedar ganggu ketertiban, polanya kadang membuat masyarakat tak aman hingga nyawa jadi taruhan. Ulas sekelompok orang yang mengaku dari perguruan silat kembali jadi sorotan di sejumlah daerah. Seperti yang belum lama ini terjadi di Bandung, Jawa Barat, di mana rombongan pesilat lakukan konvoi di jalanan hingga mengganggu pengendara. Sejumlah pengendara yang memprotes suara knalpot bising justru dianiaya. Akibatnya 3 warga mengalami luka-luka akibat aksi pengeroyokan. Para pelakunya pun kabur melarikan diri. Setali 3 uang, aksi sekelompok pesilat juga meresahkan masyarakat Malang, Jawa Timur. Ledakan petasan bahkan terdengar saat bentrok antara warga dengan rombongan pesilat di wilayah Pakis. Pengeroyokan kepada salah satu warga pun tak terhindarkan. Warga pun membela diri hingga mengakibatkan 1 pesilat tewas setelah tertusuk di bagian dada. Sementara 2 pesilat lain terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi setelah blayer, setelah konvoi, saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan di daerah situ. Polisi tak tinggal diam merespon maraknya konvoi sekelompok pesilat hingga berakhir ricuh. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur misalnya, polisi membubarkan massa pesilat di titik konvoi. Sejumlah orang bahkan diamankan lantaran sengaja mengganggu ketertiban umum, termasuk melanggar aturan lalu lintas. Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia angkat bicara, menyoroti maraknya aksi rombongan pesilat yang meresahkan masyarakat di sejumlah daerah. PBIPSI menyayangkan cara-cara arogan dengan kekerasan masih dipilih oknum pesilat dalam menyelesaikan masalah. Di pencak itu ada betul-betul bahkan kan ada beberapa aspek diantaranya aspek mental spiritual ya, yang kemudian menghargai sportivitas, nggak ada keroyokan-keroyokan gitu. Tapi itu adalah lebih ke oknum yang kalau kita perhatikan itu lebih dilakukan oleh anak-anak muda. Dan itu memang sangat kami pahami, tapi juga sangat kami sayangkan juga. Karena itu betul-betul mencoreng nama besar pencaksilat ya. Sementara itu, sosiolog Universitas 11 Maret menilai lemahnya pengawasan perguruan silat kepada anggotanya jadi salah satu faktor para pesilat belum sepenuhnya menanamkan nilai-nilai jiwa kesatria. Karena value-nya sudah ada sebenarnya. Nilai-nilai bagaimana menegakkan dan bahkan sanksi yang saya tahu juga kalau ada yang melakukan pelanggaran itu mereka punya sanksi gitu. Nah, cuma karena memang tadi itu span of control-nya terlalu besar dan ada anak-anak muda yang kemudian bertemu dengan simbol-simbol identitas yang mengalami rasis, mengalami pertengahan yang lain, maka kemudian itu muncul dalam bentuk soliditas segera di jalanan. Tak cukup ancaman pemberhentian sebagai anggota perguruan, penegakan hukum juga harus diterapkan. Hal itu sebagai langkah untuk melestarikan silat sebagai warisan budaya yang syarat akan nilai-nilai pengendalian diri dan persaudaraan. Tim Liputan melaporkan.